Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ulandari, NPM 2001040019. Kelas A dari Prodi PIAUD dengan mata kuliah Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Suatun Hasana MPDI. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis artikel. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Islam. Penulisnya yaitu Saihu. Volume dan halamannya yaitu volume 1 nomor 3 tahun 2019 dengan judul artikelnya yaitu Komunikasi Pendidik Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Khusus Asy-Syifa Larangan. Pendahuluannya yaitu komunikasi merupakan komponen terpenting bagi setiap organisme untuk melangsungkan kehidupan mereka. Manusia berkomunikasi karena pertama, manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan yang kedua yaitu manusia berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaannya. Informasi atau pesan dipertukarkan di antara sesamanya. Informasi tersebut bisa berupa informasi faktual seperti terjadinya suatu peristiwa baik di lingkungan sendiri maupun di dunia. Berdasarkan perspektif di atas, maka dapat dikemukakan sejumlah faktor dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi itu menggunakan kata-kata dan sinyal nonverbal. Dan kedua, komunikasi itu memengaruhi tindakan atau ide-ide dari orang lain. Dan yang ketiga, setiap pesa atau komunikasi memerlukan pengirim, penerima, dan media atau saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Tujuan dari artikel tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana cara komunikasi pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Khusus Asy-Syifa Larangan. Nah, teori yang digunakan yaitu menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, dan metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mengeksplorasi bagaimana model komunikasi pendidik anak berkebutuhan khusus di Sekolah Asy-Syifa Larangan, Tangerang Selatan. Dalam pengumpulan data langsung di lembaga tersebut melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa observasi. Pembahasannya yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan. Peneliti dapat menganalisis tentang sikap dan pola asuh dalam komunikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus, meliputi bagaimana sikap guru dan orang tua terhadap anaknya yang menyandang autis atau anak berkebutuhan khusus. Sikap yang dimaksud adalah pembentukan atau perubahan sikap positif atau sikap negatif orang tua dalam penerimaan anaknya yang menyandang kebutuhan khusus, yaitu autis, dan seperti apa pola komunikasi yang diterapkan guru dan orang tua baik di sekolah maupun di rumah. Hasil dari pembahasan tersebut yaitu penelitian yang ditemukan melalui wawancara langsung dengan pendidik mengenai strategi komunikasi interpersonal pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar di Sekolah Khusus Asy-Syifa Larangan. Dilakukan oleh pendidik sebab seringkali pada anak berkebutuhan khusus tersebut harus didekati secara individu untuk memberikan pengetahuan atau pengajaran kepada mereka bisa tercapai. Pendekatan pribadi dengan mengajak bercerita atau individu, kemudian pendekatan komunikasi persuasif dengan bujukan selalu dilakukan oleh pendidik Sekolah Khusus Asy-Syifa Larangan. Untuk berkomunikasi dengan peserta didik tunagrahita atau autis menggunakan simbol-simbol dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain maupun teman sebayanya. Simbol-simbol ini biasanya digunakan peserta didik menggunakan gerakan-gerakan tangan, mata, dan anggota tubuh lainnya. Kelebihan dan kelemahan dari artikel tersebut yaitu kelebihannya yaitu peserta didik selalu memberikan motivasi dan kasih sayang. Hal ini sangat berperan pada kemajuan dan perkembangan peserta didik selanjutnya melalui proses belajar. Selama pembelajaran, pendidik sering kali memberikan motivasi dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Sedangkan kelemahannya yaitu kurangnya ruang kelas dan tenaga pendidik. Kurangnya ruang kelas yang memadai di mana anak tunagrahita dan tunadaksa dan autis ditempatkan dalam satu ruangan. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu kita bisa mengambil kesimpulannya, yaitu yang pertama bahwa komunikasi pendidikan di Sekolah Khusus Asy-Syifa Larangan ini sudah baik antara pendidik terhadap peserta didik.
Komunikasi berlangsung secara individual, tidak secara klasik, dikarenakan kemampuan dan pemahaman setiap siswa dalam satu kelas tidak sama atau berbeda-beda. Yang kedua yaitu strategi yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk komunikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus ialah dengan cara pendekatan individual. Saran yang bisa saya ambil dari artikel tersebut yaitu yang pertama ada saran akademis. Diharapkan adanya kurikulum khusus untuk anak tunarungu sehingga dapat lebih memaksimalkan program di sekolah khusus ASI Syifa Larangan untuk anak penyandang kebutuhan khusus. Dan yang kedua, saran umum yaitu meski adanya sekolah berkebutuhan khusus, bagi masyarakat umum pun dapat membantu proses komunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan aspek interaksi sosial yang dibangun di lingkungan sekitar. Itulah tadi hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.